Kepala desa unjuk rasa agar jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Wah, sekarang saja tidak terhitung ribuan kepala desa yang masuk penjara karena menyalahkan guna anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu, kepala desa seluruh Indonesia melakukan aksi damai dengan berunjuk rasa di depan kantor DPR RI menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Ya, ini menjadi viral di media sosial dan juga di berita-berita nasional, teman-teman. Banyak yang mendukung, tetapi lebih banyak lagi yang tidak mendukung hal tersebut. Karena dengan perpanjangan menjadi 9 tahun, ini akan menimbulkan beberapa efek ya. Pertama, kita tahu banyak sekali kasus-kasus korupsi juga yang terjadi di desa. Ya. Kemudian potensi masa jabatan itu akan jauh lebih panjang jika pemilihan itu terjadi 2 kali. Contohnya ketika seorang kepala desa menjabat 9 tahun, kemudian pada pemilihan berikutnya ikut pemilihan lagi, maka dia berpotensi untuk memimpin desa menjadi 18 tahun. Bagaimana menurut kalian? Luar biasa kan? Kenapa nggak seumur hidup sekalian? Kenapa? Saya menjadi salah satu orang yang tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun. Jangankan 9 tahun, yang 6 tahun sekarang ini aja kita sudah capek, sudah bosan, pengen ganti. Dengan sering bergantinya kepala desa, maka akan muncul ide-ide baru. Itu yang kita inginkan. Untuk itu teman-teman, bagaimana kalau kita melihat respon dari masyarakat, terutama ini emak-emak, ibu-ibu. Ya, saya senang sekali kalau yang respon itu ibu-ibu, karena lebih cerewet, lebih bawel, ya kan? Kepala desa unjuk rasa agar jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Wah, sekarang saja tidak terhitung ribuan kepala desa yang masuk penjara karena menyalahkan guna anggaran. Herek, pakai info. Kades nang Jombang, yo gak seluruhnya sih, tapi atosan kades saiki budal nang Jakarta, demo nang ngarepe DPR RI. Anggitmu kene apa demo? Perkorone nuntut masa jabatane 2 periode. 2 periode iku 9 tahun njaluk jabatane 9 tahun. 9 tahun. Nah, merono kuwi jarene kan lek jabatan sak periode kurang lebih yo 5 tahunan iku ku jarene kurang tak kandhani. Perkorone apa? Kinerjae kurang maksimal. Aduh. Bom-bomane gurung balik. Bom-bomannya belum balik katanya. Suara rakyat lagi. Rakyat yang mana, Bu? Rakyat yang mana? Rakyat ini hadir. Kalau pas kepala desanya bagus, kerjanya bagus, oke. Mau 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun, seumur hidup. Oke. Tapi kalau yang pas kepala desanya nggak bagus, nggak ada pembangunan, remuk rakyatnya, Bu. Remuk. Maju untuk 9 tahun. Mohon maaf ya, saya izin stop video ini. Lucu ya. Lucu. Ya lucu sekali, mereka itu. Merdeka. Maaf ya Bu Kades yang cantik-cantik. Yang merdeka itu kira-kira kadesnya apa rakyatnya? Kadesnya lah. Kedua, kira-kira jika tidak ada lagi dana desa diturunkan oleh pemerintah, mau nggak diperpanjang masa jadi kadesnya? Oke, tolong dijawab ya, para kades-kades. Salam hormat, mohon maaf. 6 tahun aja jalanan masih rusak, apalagi 9 tahun.
Bukan nampak nafsu berkuasa, bukan, tapi belum balik modal ya. Belum balik Kalau modal ya. nyalonin jadi kades, makanya jangan minjem modalnya. Biar pas ngejabat itu nggak pusing bayarnya. Bener nggak? Tahu deh. 9 tahun dia. 9 tahun Pak Lurah. Mohon maaf, saya sebagai orang kampung yang dari dulu tidak penampilan lurah karena di sini ada kelurahan bukan desa. Saya sangat mendukung Pak. Saya sangat mendukung juga. Ya. Anda minta extend jabatan sampai Tapi seumur 9 hidup. tahun. Bahkan kalau bisa seumur hidup sakmu dari Pak. Saya sangat mendukung. Soalnya ya gimana Pak? Bosen. Tiap dikit-dikit 6 tahun pilihan coblos meneh. Paling dapurane jenengan nemeh, dapurane bojomu, anakmu, sapa neh koyo ngono neh. Nyindir dia. Timbangane koyo ngono genane ae. Tak dongakne Pak, ndak usah 9 tahun. Nanggung. Sak modarmu. Nggih, sak puase Sak modarmu. Lah soalnya lah arepe dibatasi iki yo mboten penak. GADD nggih ngerti. Kulo nggih ngertos Pak. Aku yo ngerti dikit-dikit biarpun rada desa gini. Ya soalnya bagaimana nggih? Dilihatnya tuh ya bosen dari dulu pilkades biarpun aku cuma nonton doang atau nggak bisa milih itu orang-orangnya lek nggak kuwi maneh lek nggak kuwi anake lek nggak anake bojone sewayange kuwi maneh wis to Pak kula dukung sampai sak modale. Tentu tidak semua kepala desa menyetujui teman-teman. Ada juga kepala desa yang memang tidak setuju jika jabatan kepala desa itu diperpanjang. Contohnya ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Deden Gunaipi, Kepala Desa Sukajaya, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya ingin sedikit mengurai kaitan dengan yang sedang hangat diperbincangkan kaitan tuntutan para kepala desa ingin menjadi 9 tahun. Nah, sebetulnya ketika tuntutan mereka dikabulkan, tetap saja masa jabatannya adalah 18 tahun karena 9 tahun kali 2 periode. Panjang 18 tahun. Sedangkan hari ini yang sedang dijalani itu 6 tahun kali 3 periode. Sama saja 18 tahun. Jadi sepertinya mereka tidak sadar sedang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang sedang sebentar lagi mungkin akan ada perhelatan pemilu 2024. Nah, jadi kemarin yang berangkat ke Jakarta itu kan mengatasnamakan KIB, Kepala Desa Indonesia Bersatu. Di dalamnya ada beberapa organisasi, ada Papdesi, Aksi, dan kami di dalam organisasi Apdesi, Asosiasi Pemerintahan Seluruh Indonesia, di dalamnya Kepala Desa, Perangkat Desa. Sebelumnya sudah komitmen dengan teman-teman seluruh kepala desa di Indonesia yang bernaung di Apdesi itu menolak berangkat ke Jakarta karena yang dituntut itu tidak berasaskan kepentingan masyarakat banyak, karena yang dituntut itu lebih kepada tuntutan masa jabatan kepala desa, lebih kepada kepentingan pribadi. Jadi sepakat sebelum tanggal 17 ketua DPP itu sudah memberikan surat edaran kepada seluruh anggotanya tidak berangkat ke Jakarta karena itu tidak berkepentingan untuk masyarakat banyak. Jadi saya ingin mengimbangi bahwa tidak semua seluruh kepala desa yang ada di Indonesia itu mendukung kaitan dengan tuntutan para kepala desa yang kemarin dituntut adalah masa perpanjangan menjadi 9 tahun. Dan di situ tentunya sangat miris karena kalaupun itu terjadi, tentunya di desa ini kan menjadi akar kaderisasi kepemimpinan dan digaungkannya demokrasi itu lebih kepada paling terbawah RT, Pak RW, kepala desa. Tentunya itu aja, ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kawan-kawan bahwa hari ini jalani tugas kita sebagai kepala desa utamanya adalah karena kita dipilih oleh masyarakat, kita harus memberikan contoh yang baik dan menjalankan tugas kita bermanfaat untuk masyarakat banyak. Terima kasih. Iya teman-teman, saya kok merasa bahwa perpanjangan masa jabatan ini memang ada unsur politisnya juga menjelang pilpres. Tetapi
begini teman-teman, dengan diperpanjangnya masa jabatan, sebenarnya itu rawan orang itu menjadi korupsi dan juga tidak ada ide-ide baru. Soalnya terlalu panjang masa jabatannya kan. Kalau sering ada kepala desa baru, tentunya dengan kepala desa baru, tentunya visi-visinya baru, ide-idenya baru, jadi lebih segar. Berbeda sekali dengan masa jabatan yang terlalu lama, ya. Ya seperti itu, rakyat juga bosan juga. Ingat kalau 9 tahun, ya, itu potensi untuk 2 kali juga besar. Menjadi 18 tahun. Kalau dia mengajukan lagi pemilihan berikutnya. Ya, masyarakat bosan. Ya. Menurut sebuah pendapat mengatakan bahwa semakin panjang masa periode sebuah pemerintahan, walaupun itu di tingkat terkecil desa, itu peluang untuk korupsi itu semakin besar. Ya. Jadi bagaimana pendapat teman-teman semua? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.